Pernah kamu merasa setiap kali menjalani hubungan serius selalu ada aja yang merusaknya? Bahkan bukan sekali atau dua kali, tapi berkali-kali. Seakan polanya tuh sama. Sudah menjadi yang terbaik, ya berusaha menjadi yang terbaik, berdoa bahkan berharap, tapi ujung-ujungnya sama, gagal. Bahkan sebagian orang menyebutnya ini hanya nasib buruk. Sebagian lagi menyebutnya ini hanya trauma. Tapi bagaimana yang menghalangi jodohmu itu sesuatu yang tak terlihat? Nah, konon katanya kepercayaan orang terdahulu itu sesuatu energi dari masa lalu, atau bisa jadi ada kata-kata kita yang tak disadari, bahkan ada yang menyebutnya ikatan yang belum selesai. Nah, di video kali ini kita akan membahas penghalang jodoh, penyebab yang tak disadari, dan bagaimana cara kita mengenalinya sebelum semuanya terlambat. Tonton sampai akhir karena bisa jadi jawaban yang kamu cari selama ini ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Mangkus di channel Kusyairi Doang. Jadi fenomena di masyarakat banyak yang mengalami susah jodoh. Bukan karena kurang cantik atau menarik, tapi setiap kali ada seseorang yang datang untuk maksud serius ya, selalu ada aja perusaknya. Bisa kita nggak tiba-tiba ilfeel gitu, nggak mau aja. Bukan karena jelek ya orang tersebut. Bahkan sudah hubungan pun mau ke jenjang yang lebih serius, gagal di tengah jalan. Tiba-tiba kita tuh ngerasa melihat pasangan tuh kesel aja, bikin emosi aja. Di mata kita tuh selalu salah dan salah terus. Bahkan ada yang 1 minggu dia mau resepsi ya, mau akad gitu, 1 minggu mau akad. Si pasangannya tuh membatalkan secara tiba-tiba, tanpa alasan yang jelas. Ya nggak jelas lah kalau kita dengan alasan tiba-tiba nggak suka tuh.
Jadi selama ini kemana gitu kan? Kenapa nggak dari dulu-dulu? Kenapa nggak sebelum mau akad gitu? Kalau mau putus. Nah, saya di sini banyak menemui kasus tersebut. Bahkan banyak yang curhat ke saya seperti itu, banyak. Bukan seorang dua orang. Bukan hanya wanita, juga laki-laki ada. Bahkan banyak lah. Bahkan pribadinya pun nggak ngerti. Bahkan dirinya pun bertanya, kenapa saya itu seperti ini gitu. Bahkan ke jenjang serius gitu. Kok tiba-tiba nggak mau Nah, di sini saya akan membahas, saya akan membongkar penyebabnya apa dan bagaimana solusinya. Langsung aja ke pembahasannya. Ada seseorang yang pernah curhat ke saya. Dia seorang lelaki. Bahwa, Angkus, saya nggak ngerti. Kenapa ya? Setiap kali saya mau serius ke seorang wanita, ada aja perusaknya. Mau itu si wanitanya tiba-tiba selingkuh, terus ketika selingkuh dia ngomongnya nggak suka gitu ke saya. Tiba-tiba dia tuh emosional. Itu tuh seminggu mau melakukan akad. Ngeri ya? Ngeri. Nggak ngeri gimana? Sakit hatinya tuh pasti parah banget tuh. Seminggu lagi coba bayangkan. Khusus yang cowok nih ya, khusus yang cowok ini saya bahas khusus untuk yang cowok. Nah, kita mencoba menganalisa dulu. Kita mencoba menganalisa dulu secara lahiriah dulu ya, secara lahiriah dulu. Kamu pernah nggak melakukan sesuatu, misalkan selingkuh atau pernah menjalin hubungan sama wanita sebelumnya dan ada masalah atau konflik gitu? Saya tanya begitu. Oh, nggak ada, katanya begitu. Setiap kali melakukan hubungan yang serius, dia tuh nggak pernah ada masalah dengan yang sebelum-sebelumnya gitu kan. Tapi selalu dia yang selingkuhi. Bahkan pacar-pacar yang sebelumnya tuh sering ngomong bahwa kok tiba-tiba saya nggak suka ke kamu. Nah, itu penyebab. Tanpa ada masalah, tanpa ada suatu hal yang parah penyebabnya gitu. Nah, dia sering. Saya tanya lagi, pernah nggak kamu melontarkan bahasa-bahasa yang ya kebun binatang lah atau apa atau gimana gitu? Enggak. Dia orangnya baik katanya. Dia selama pacaran, selama ini dia nggak pernah melontarkan bahasa binatang atau apalah gitu ya. Tapi kok bisa ya? Itu bukan sekali dua kali dia tuh. Bahkan dia mencoba berhitung bisa sampai adalah katanya 4 sampai 5 kali mau ke jenjang pernikahan, tiba-tiba aja gagal, rusak aja gitu. Seolah-olah ada yang menghalangi gitu. Nah, terus kita
pelajari dulu nih secara lahiriahnya. Ternyata bisa disebutin it's okay lah ya, nggak ada masalah ya secara lahiriah. Nah, kita telusuri secara batiniah. Kata saya gini, kamu pernah nggak datang ke orang pintar terus meminta jampe-jampe, dientengkan jodoh, atau apapun lah sejenisnya lah, atau pasang susuk, pemikat, atau apa, atau pernah dimandiin gitu biar ceritanya buka aura atau apa gitu, pernah nggak? Atau diisi gitu badan biar jodoh tuh gampang gitu. Setelah dia mengingat-ingat masa lalu itu, dia keingat satu peristiwa bahwa pernah, tapi bukan dia, tapi orang tuanya datang ke orang pintar dengan maksud biar dimudahkan jodohnya, biar dientengkan jodohnya. Terus dia mengingat lagi, emang katanya kalau nyari pacar tuh nggak gampang. Setelah diritualin lah ya, dia tuh dimandiin, terus disuruh makan apa gitu, bunga kantil kalau nggak salah ya. Iya, gampang kalau nyari pacar. Dia akui dia gampang kalau nyari pacar. Tapi untuk ke jenjang yang lebih serius selalu gagal dan gagal. Nah, di sini kita bisa simpulkan. Kita bongkar secara batinnya. Ternyata setelah kita telusuri, setelah kita analisa, ini penyebabnya. Bahwa orang pintar tersebut atau dukun tersebut memasukkan jin wanita ke dalam tubuh cowok ini. Ini pasti gampang lah ya. Logikanya gini. Ketika wanita sama wanita, ya cepatlah akrab ya. Jadi berasa nyaman atau apa. Karena apa yang diisikannya, energinya itu wanita. Jin wanita, pemikat ya. Tapi untuk ke jenjang serius, nih, ke jenjang serius nih. Nah, si jin ini yang dimasukin ke dalam tubuhnya ini, dia memang nggak ridho lah. Karena apa? Karena si jin ini sudah jatuh cinta ke diri si cowok ini. Ya, yang namanya udah cinta ya makhluk di luar manusia susah. Ada aja, pasti dia bakalan menghalangi bagaimanapun caranya untuk ke jenjang yang lebih serius. Karena apa? Karena sama ya, jin wanita juga nggak mau di dua gitu, nggak mau. Nah, ini bahayanya kita diisi dengan pemikat, diisi dengan jin wanita agar enteng jodoh, tapi ke jenjang pernikahan itu susah. Karena si jin ini sudah mulai suka, sudah mulai cinta ke diri si cowok ini. Terus saya analisa lagi secara fisik ya. Biasanya dia diam di ginjal. Terus saya tanya, kamu suka sakit nggak, sakit pinggang gitu? Tapi sakit pinggang tuh pindah-pindah. Kadang di kiri, kadang di kanan. Gitu. Kadang kayak ada yang gerak gitu di sekitaran situ teh. Dan apa jawabannya? Betul, Mangkus. Kayak ada yang gerak
juga kadang sakit gitu di area pinggang ya, padahal dia masih muda. Kan nggak masuk logika. Kerja berat juga kan enggak dia. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena si jin pemikat ini ya, karakteristiknya dia menyedot energi syahwat ya. Sedangkan energi syahwat adanya di ginjal gitu. Area sensitif lah, wanita atau laki-laki itu sama begitu. Diemnya di situ. Pasti sakit karena apa? Dimakan. Bisa disebutin di apa ya, secara ininya mah, bahasa lemasnya mah bisa disebutin hubungan suami istri tapi jalur batin gitulah ya. Makanya kadang seseorang yang dimasukin jin wanita ini, dia sering mimpi jima. Apa jima? Hubungan suami istri ya, selayaknya suami istri ya. Mimpi enak-enak gitu, mimpi enak-enak lah. Bahkan katanya kenikmatannya tuh luar biasa, padahal di mimpi gitu. Nah, bisa jadi ini penyebabnya. Buat teman-teman, buat sobat mistis yang merasakan ciri-ciri tadi yang saya sebutin, coba komen di bawah. Nanti saya akan kasih tahu solusinya seperti apa dan harus bagaimana. Nah, singkat cerita, apa yang saya sebutin, apa yang saya jelasin, semua tuh benar katanya. Apa yang Mangku sebutin tuh benar semua. Oh. Nah, di sini saya simpulkan. Nah, kamu tuh disukai sama jin wanita. Subhanallah ya. Disukai sama jin ya. Karena apa? Karena beda alam, beda jenis gitu kan. Kita terbuat dari tanah, mereka dari api. Tapi wallahu alam bishawab ya, sebagian orang yang bisa ya, bahwa menikah sama jin itu bisa katanya. Nah, nanti kita bahas ya di next video, menikah sama jin dan kelebihannya apa, ininya bagaimana ya. Berarti positif, kamu tuh disukai sama jin wanita kata saya. Terus dia bertanya, gimana Mangku cara menanggulanginya nih? Singkat cerita, kita negosiasiin lah jin wanita sama si cowok ini. Singkat ceritanya nih, kita negosiasiin biar dia nggak menyatu sama si cowok ini. Terus tuh selayaknya manusia lah kita negosiasi ya. Karena apa? Karena jin juga makhluk Gusti Allah, dia sama diwajibkan untuk ibadah ya, sama seperti manusia. Cuman kita nggak tahu bentuk ibadahnya dia tuh seperti apalah. Nah, kita negosiasi, dan alhamdulillah sebulan lah ada, sebulan berikutnya alhamdulillah dia udah menikah. Luar biasa itu. Makanya buat teman-teman, mau cewek atau cowok,
yang mengalami atau yang merasakan ciri-ciri yang saya tadi deskripsikan, coba komen-komen di bawah, siapa tahu saya punya solusinya. Nanti saya bantu sebisa mungkin tentang penghalang jodoh inilah ya. Karena akan durasi, next video kita akan bahas cara menanggulanginya gimana, cara negosiasinya seperti apa. Tapi sebelum meninggalkan videonya, tinggalkan jejak kalian di sini dengan cara subscribe, like, dan share. Jangan lupa komen untuk merasakan ciri-ciri yang tadi saya sebutkan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf jika ada kata-kata yang salah karena kesalahan berasal dari kita. Kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. See you next video. Bye bye.